Kece kan tasnya? Siapa sangka semuanya terbuat dari bahan bekas spanduk guys. Mau contoh lagi? Nih ya, kita sulap spanduk bekas konser musik ini jadi tas lucu. Let's go! Kalem guys, ini nama tempatnya, workshopnya Stufo Bag di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada Bang MG yang bakal bantu buat ngutak-atik spanduk bekasnya menjadi tas. Widih. Yap, berawal dari hobi mengoleksi tas dan gemes sama banyaknya limbah spanduk, akhirnya Bang MG berkreasi menyulap limbah spanduk menjadi sebuah bisnis kreatif. Nah, untuk urusan model tas, jenis sling bag lah yang bakal dibuat kali ini guys. Gak beda sama buat baju, proses produksi tas juga wajib pakai pola loh guys, biar nggak ngawang-ngawang. Hahaha. Nah, berhubung sudah ready nih cetakan pola tasnya, tinggal sesuaikan aja deh guys, semua bagian yang mau dipotong. Yap, ini dia nih guys, uniknya bikin tas dari spanduk bekas. Secara desainnya menarik, mulai dari gambar, tulisan, dan ragam warnanya, jadi bisa nentuin sendiri nih guys, bagian mana yang bakal diolah menjadi tas. Cukup potong spanduk dengan cutter sesuai pola ya guys. Nah, tahu nggak sih apa jenis bahan yang dipakai untuk pembuatan spanduk? Kenalin nih guys, namanya polyvinyl chloride atau disingkat PVC. Yang spesial dari bahan ini sih, udah pasti tahan air, tahan terhadap api dan panasnya cuaca, dan dijamin kuat guys. Nah, selain PVC jenis fleksi Jerman, ada juga nih PVC jenis fleksi Cina. Contohnya kayak yang lagi dipotong ini nih guys. Dan voila, desain tas pun sudah jadi. Geser klepnya Stufo Bag ya. Proses pun bakal lanjut nih guys, ke tahap jahit menjahit. Di lokasi ini udah ada tenaga pengrajin yang bakal terima instruksi untuk menjahit pola tasnya. Untuk step pertama, permukaan luar spanduk harus dipasang dulu nih guys sama velcro. Fungsinya sih hanya sebagai perekat tas saat tasnya ditutup. Nah, seperti membuat tas pada umumnya, pola dari spanduk bekas ini juga wajib dilapisi kain nih guys. Kain jenis T103 lah yang bakal jadi lapisan dalam pada tas. Eits, pola pada kain T103-nya harus sama persis ya guys dengan pola pada spanduk bekasnya. Yap, tahu nggak sih kalau kain jenis T103 ini dikenal kuat dan nggak gampang sobek. Masih pakai mesin jahit yang sama, proses pun dilanjutkan untuk menjahit tas secara keseluruhan. Judulnya juga bikin upcycle bag ya guys. Otomatis juga pakai metode upcycle nih guys. Metode yang satu ini ternyata lagi ngehits loh, dipakai para pelaku industri kreatif. Ayo, pada tahu nggak sih kalau metode upcycle ini lekat dengan proses transformasi sebuah barang dari yang tidak lagi terpakai dan menjelma jadi sesuatu yang lebih berfaedah. Tujuannya sih mengurangi limbah dan mencegah pemborosan materi dengan memanfaatkan materi yang sudah ada. Nah, karena bahan utamanya spanduk, jadi saat menjahit wajib banget nih guys, pakai jarum yang lebih tebal dan menggunakan benang nilon. Sementara untuk teknik menjahitnya, cukup pakai jahit biasa aja nih guys. Biar kuatnya maksimal, tinggal dijahit secara bolak-balik deh. Gimana? Nggak pakai lama kan buat tasnya? Terakhir, tinggal dipasang aja deh talinya. Sling bag dari spanduk bekas pun ready to wear nih guys. Kece total kan kalau udah jadi kayak gini. Meski ukurannya kecil, tapi ternyata fungsional banget nih guys buat menyimpan sejumlah barang. Oh, ini tasnya ya. Bagus banget. Udah jadi. Cepet ya. Yap, meski baru 2 tahun berdiri, tas Stufo sudah eksis banget nih sebagai industri kreatif ala anak muda Jakarta. Karena terbuat dari spanduk bekas inilah yang justru jadi daya tarik bagi para penggemar tas. Guys, tahu nggak sih kalau 60% pembeli tas Stufo ini justru berasal dari warga negara asing yang lagi mampir ke toko. Harga yang dibanderol pun bervariasi, mulai dari Rp250.000 hingga Rp800.000. Modelnya macam-macam habis guys. Selain sling bag, ada juga nih tote bag kayak gini. Pokoknya semua model tas dari Stufo ini bisa dipakai buat cewek dan juga cowok. Istilah kerennya sih unisex.
Walau model tasnya simpel abis, tapi tenang, dijamin nggak pasaran nih guys. Karena otomatis setiap tasnya bakal didesain dengan penggunaan spanduk yang berbeda-beda. Nggak cuma itu guys, selain menambah kece penampilan, pakai tas 5 spanduk ini juga sekaligus ikut berpartisipasi mengurangi sampah lingkungan. Kalian tahu eceng gondok kan guys? Ini dia, tumbuhan air yang mengapung. Tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi ini bisa kamu temui di perairan dangkal berarus lambat, seperti rawa, danau, atau kolam. Sekilas, kelihatannya cantik ya guys. Tapi sesungguhnya, tanaman ini bisa merusak lingkungan perairan. Yang paling gawat adalah bisa mempercepat proses penanggalan air. Eits, tapi jangan khawatir, banyak cara untuk menanggulanginya. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Apa coba? Kuy, kita meluncur ke lokasinya. Tepatnya di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini kamu bisa lihat cara pemanfaatan eceng gondok yang dijadikan produk tas. Seperti apa caranya? Pertama, siapkan bahan dasarnya dulu, yaitu eceng gondok yang sudah dijemur selama 7-10 hari. Panjang daunnya harus sama satu dengan yang lain. Kalau udah kering, masuk ke proses anyaman. Usaha yang udah ada sejak tahun 1996 ini juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Terhitung ada kurang lebih 50 orang yang ahli menganyam. Tapi biasanya mereka melakukannya di rumah, sesuai pesanan. Karena kegiatan ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian yang tinggi. Durasi penganyaman paling cepat 3 jam, tergantung besar atau kecil, serta rumitnya desain tas. Mengaitkan helai eceng gondok sebenarnya nggak sulit guys. Hanya butuh kesabaran untuk membuatnya terjalin satu sama lain. Sama aja kayak menjalin hubungan yang serius, butuh kesabaran juga kan? Hahaha. Bentuk tasnya udah mulai kelihatan nih. Kalau udah begini, masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemutihan atau bahasa kerennya bleaching. Cairan yang digunakan adalah hidrogen peroksida, penggabungan dari hidrogen dan oksigen. Zat ini merupakan oksidator atau pemutih yang kuat guys. Tapi jangan coba-coba digunakan untuk mutihin kulit atau gigi kalian ya, karena aromanya agak menyengat guys. Jadi harus hati-hati. Kalau efek ke kulit beneran nggak bagus. Jadi harus pakai sarung tangan dan tongkat kayu, biar nggak menyentuh cairannya secara langsung. Untuk memutihkan anyaman tas, hanya perlu dicelup sebentar hingga merata. Kemudian, keringkan di bawah sinar matahari. Agar anyaman nggak rusak, bungkus dulu dengan plastik. Kemudian, baru dijemur hingga kering. Proses selanjutnya adalah pengleman. Yang digunakan adalah lem kayu cair. Fungsinya untuk membuat bahan tasnya merekat satu sama lain hingga teksturnya menjadi lebih kuat dan keras. Kalau udah dilem, dijemur lagi. Harus di bawah sinar matahari hingga lemnya kering dan menyerap sempurna sampai ke pori-pori eceng gondok. Tasnya udah berjadi nih guys. Tinggal finishing deh. Kasih kain di bagian dalamnya. Kalau para pekerja di sini sih udah pada mahir dan gesit ngerjainnya. Mungkin sambil merem juga bisa kali itu. Gak usah heran guys, karena dalam 1 bulan mereka bisa menyelesaikan tas hingga 500 buah. Kalau dihitung-hitung nih, kira-kira menghabiskan sekitar 300 kg bahan mentah eceng gondok. Tapi kalau musim hujan, kemampuan produksinya bisa berkurang karena sulitnya menjemur bahan. Nah, kalau udah dipuring, selanjutnya dikasih tali biar tasnya bisa ditutup gitu loh guys. Step paling terakhir adalah pemberian anti jamur. Tinggal dioles-oles ke seluruh permukaan tas, lalu dijemur selama 5 menit. Tuh, jadi deh. Banyak juga ya model tasnya. Yang paling diminati justru yang berwarna natural. Sebenarnya bisa aja sih dikasih pewarna, tapi yang alami justru kelihatan lebih etnik dan asik kan guys. Nih lihat, cocok banget kan buat kamu yang simpel dan gak mau ribet.
tas berbahan eceng gondok ini kalau makin sering dipakai justru akan semakin bagus. Gak hanya dijual di daerah Yogyakarta, tas-tas ini juga didistribusikan ke Bali dan Jakarta. Harganya mulai dari 50 ribuan, tergantung model dan tingkat kesulitan pada saat pengerjaannya. Duduh, cakep-cakep banget tasnya ini guys. Semacam ada efek glossy-glossinya gitu deh. Apalagi ada hiasan-hiasan yang bikin tambah cantik. Tapi kok ada tutup botol nyasar sih? Salah taruh kali ini. Hehehe. Ternyata enggak kok guys. Emang kalau diperhatiin lebih seksama, bahan pembuatan tas ini nggak biasa. Memanfaatkan limbah karton susu cair. Keren ya? Jadi, yang suka minum susu, jangan langsung dibuang dulu tuh bekasnya. Soalnya dari limbah kayak gini bisa jadi notebook, cable holder, sampai dompet paspor. Makanya jangan kira hal-hal yang kita anggap receh ternyata bisa jadi cuan guys. Cus, mau tahu kan gimana cara mengolah limbah bekas susu ini jadi benda mahal yang bermanfaat? Yang pasti gunakan bahan ramah lingkungan. Kainnya bisa menggunakan perca yang sudah diberi pewarna alami, seperti indigo vera sampai daun suji. Let's go, kita bikin. Contoh pertama yang gampang dulu nih, jadi bisa langsung dipraktekin di rumah. Yap, kita bikin cable holder. Pertama, bersihkan dulu kotak susunya. Gunakan cairan khusus yang bisa membunuh bakteri yang masih bertahan dalam karton susu. Guys, karton susu cair dipilih karena teksturnya yang cukup keras. So, nggak semua karton susu cair bisa digunakan untuk bikin kerajinan ya. Umumnya, karton yang digunakan adalah karton susu segar, alias fresh milk. Kalau karton susu UHT, emangnya nggak bisa? Bisa sih, tapi hasilnya nggak bisa maksimal, karena cenderung lebih tipis. Sementara, karton susu pasteurisasi alias fresh milk dibuat lebih tebal dengan kualitas yang lebih baik dibanding susu UHT. Tahu kan? Perlakuan susu UHT dan susu hasil pasteurisasi aja udah beda, di mana fresh milk punya daya simpan lebih pendek dibanding susu UHT. Guys, mengolah limbah kotak susu jadi produk yang layak jual, prosesnya nggak mudah loh. Setiap detail proses harus diperhatikan, bahkan pada saat proses pemotongan. Ya, namanya juga mengolah limbah, jadi supaya harga jualnya tinggi, prosesnya juga kudu rapi dan detail. Guys, kabel holder memerlukan aksesoris yang gak sedikit, seperti penutup kain ini, tali karet, dan manik-manik glowing ini. Ini nih, salah satu teknik yang harus dikuasai. Melipat. Nggak sembarang melipat, karena bahan dasarnya cukup tebal dan teksturnya yang keras. Fokus guys, fokus. Kalau salah lipat, hasilnya nggak akan rapi dan lemnya bakalan gampang lepas. Jadi deh, guys, emang sih sederhana banget kalau denger tas atau beberapa kerajinan lain yang dibuat dari limbah karton susu. Tapi hasil jadinya juga memuaskan dan nggak terlihat jika terbuat dari limbah dong.